di sebuah desa yang terletak di pinggir aliran sungai Cigadung bernama Desa Talagaden. Ada sebuah legenda yang sudah turun-temurun diceritakan oleh para orang tua. Konon di aliran sungai Cigadung yang tak terlihat terdapat sosok yang sangat jahat dan menakutkan, yang dikenal dengan sebutan Buncul, si setan air. Setan ini bukan hanya membuat arus sungai tiba-tiba membesar, yang warga sekitar menyebutnya caas, tetapi juga memiliki kebiasaan menyeret manusia ke dalam arus sungai yang gelap dan deras. Setiap malam bulan purnama, suara gemuruh air kadang terdengar lebih keras, seolah ada yang sedang menggeram di dasarnya. Anak-anak desa Talagan sering diingatkan untuk tidak mendekati Cigadung setelah matahari terbenam, karena Buncul akan selalu muncul dan mencari korban. Mereka yang masih memancing ikan atau dengan sengaja terlalu dekat dengan tepi sungai akan hilang tanpa jejak, terseret ke dasar sungai yang dalam oleh kekuatan yang tak terlihat. Pada suatu malam yang gelap, seorang pemuda pendatang dari kota bernama Arif yang tidak percaya dengan legenda itu memutuskan untuk menguji kebenaran cerita yang sering dia dengar. Dengan berani, Arif pergi ke tepi Cigadung saat bulan purnama, bertekad untuk membuktikan bahwa itu hanya cerita belaka. Tanpa merasa takut, ia berdiri di salah satu batu besar di sisi Cigadung, menyaksikan derasnya air dan suara angin yang berdesir. Namun, tiba-tiba air sungai Cigadung mulai tenang, dan langit yang gelap berubah menjadi aneh. Kepala sesosok makhluk hitam besar muncul di permukaan air, menatap tajam ke arah Arif. Dengan matanya yang berwarna merah, kepalanya bulat botak dengan rambut tipis, jarang-jarang dan berlendir. Setengah kepalanya di permukaan air sampai sebatas bawah hidung, sedangkan mulutnya tertutup air. Arif merasakan hawa dingin yang menjalar dari kaki hingga kepalanya. Sesaat ia melihat sosok yang muncul dari kedalaman air sungai Cigadung. Ia kaget melihat sosok yang terus menatapnya tajam. Sebelum ia sempat melarikan diri, sebuah gelombang besar yang terbuat dari air muncul dan menyeret tubuhnya ke dalam sungai. Hanya sekejap saja tubuh Arif hilang di telan air sungai Cigadung. Keesokan harinya, Desa Talagaden gempar. Saudara dan kerabat Arif panik mencari keberadaan Arif, yang biasanya selalu kembali ke rumah sebelum pagi menjelang. Seorang kerabat Arif berkata bahwa malam itu Arif ingin membuktikan tentang cerita Buncul di Cigadung. Meski sudah berkali-kali dilarang, namun Arif tetap saja pergi. Hal ini diperkuat oleh kesaksian seorang warga desa yang pada malam itu sedang berburu belut di sawah. Ia bertemu Arif ke arah Cigadung. Saat ditanya mau kemana, Arif dengan bangga menjawab akan membuktikan bahwa semua kebohongan tentang Buncul itu hanyalah mitos belaka. Lalu ia melangkah pergi masuk ke arah semak menuju Cigadung. Seperti sedang kerasukan, Arif tak dapat dicegah pada malam itu, dan semenjak itu Arif tak pernah kembali. Keluarga dan teman-temannya mencari ke segala penjuru sungai. Warga menduga Arif hilang di batu itu. Beberapa keluarga dan kerabat Arif melihat kesana kemari di sekitaran Cigadung. Sampai hari menjelang sore, Arif belum juga ditemukan. Pada malam harinya, keluarga Arif dan sesepuh warga berkumpul di rumah kerabat Arif. Mereka membahas perihal kepergian Arif pada malam itu. Arif datang dari kota ke Desa Talagaden untuk berlibur di rumah nenek dan kakeknya. Sudah hampir 5 hari Arif tinggal di sana, namun selalu diingatkan oleh kakek dan neneknya untuk tidak mendekati Cigadung jika sore menjelang. Berdasarkan cerita-cerita dari Mamang dan warga sekitar soal Cigadung dan kemunculan Buncul, Arif nekat membuktikan kebenarannya dari cerita tersebut, yang pada akhirnya membuat ia menghilang, tak ditemukan keberadaannya. Orang kota memang sok tahu, gak tahu adat dan tata krama, terlalu menyepelekan hal-hal seperti itu, bisik orang-orang kampung di sisi luar rumah kerabat Arif. Ada hal-hal yang menjadi pembatas yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kampung itu, bukan untuk hal lain, melainkan untuk keselamatan diri sendiri. Sejak kejadian itu, warga mulai takut mendekati Cigadung pada malam hari. Setan air kembali menjadi mimpi buruk yang nyata bagi desa itu. Dan setiap kali bulan purnama datang,
ada yang berbisik, "Hati-hati, jika air Cigadung mulai tenang dan tak beriak, itu tandanya Buncul sedang mencari korban baru." Setelah peristiwa hilangnya Arif, cerita tentang setan air semakin menguat dan menjadi topik perbincangan yang tak pernah selesai di desa itu. Meski banyak yang merasa takut dan menghindari Cigadung setelah matahari terbenam, namun beberapa orang tetap menjadi korban kekuatan misterius yang ada di sungai itu. Salah satunya adalah dia, seorang gadis muda asal desa itu. Dia tengah mencuci pakaian di sungai itu pada siang hari. Dia dan beberapa temannya yang juga sedang mencuci pakaian melihat tiba-tiba air sungai menjadi tenang tak beriak, dan seketika mereka mulai bergegas ke pinggir sungai. Namun tidak dengan dia. Ia nampak seperti terhipnotis. Ia justru malah turun ke sungai dengan pandangan kosong. Meski teriakan-teriakan beberapa warga yang berada di sana mencegah dan memanggil namanya, namun dia tetap masuk ke dalam sungai. Seketika pusaran air terjadi dan dia pun hilang masuk ke dalam pusaran air itu dan tak pernah ditemukan lagi. Warga yang menyaksikan hanya bisa menangis dan menyesali kejadian itu. Dan sungai Cigadung pun kembali gempar. Beberapa hari setelah kejadian dia, seorang petani akan mengairi sawahnya dengan menggunakan air dari aliran sungai Cigadung. Ia turun ke sungai bermaksud meletakkan selang air yang nantinya akan disedot oleh mesin ke sawahnya. Namun, ketika beberapa meter ia mendekat ke bibir sungai, ia melihat aliran sungai yang begitu tenang. Ia merasa curiga dengan keadaan di sungai Cigadung itu. Ragu akan hal itu, ia pun berhenti melangkah, menatap ke sekitar sungai memastikan tidak ada hal buruk. Namun, tiba-tiba di balik batu besar di sisi sungai, ia melihat makhluk besar mengintip dari kedalaman air. Makhluk berambut jarang dan berlendir menatap ke arahnya. Kaget dan panik, ia meninggalkan selang lalu berlari kembali dengan tergesa-gesa sambil berteriak "Buncul." Tak lama petani itu pun sampai ke perkampungan mengabarkan pada warga kampung yang berkerumun akibat teriakannya, "Ada Buncul, ada Buncul." Dengan nafas yang terengah-engah, petani itu mengabarkan pada masyarakat. Suasana semakin terasa tidak aman di kampung itu dengan kemunculan Buncul, si setan air yang kini berani muncul pada siang hari menanti mangsa. Sudah berminggu-minggu pencarian jasad Arif dan dia tidak membuahkan hasil. Hingga suatu siang di desa yang cukup jauh dari desa Talagaden yang juga dilintasi aliran sungai Cigadung, warga digegerkan penemuan mayat laki-laki yang tersangkut di akar pohon loa yang ditemukan oleh seorang pemancing. Itu adalah jasad Arif yang sudah membengkak dan bagian kepalanya bolong. Beberapa hari kemudian, giliran jasad Diah ditemukan di sebuah pintu air di desa yang cukup jauh. Sama seperti Arif, jasad dia sudah membiru dan terdapat lubang di bagian kepalanya. Kedua jasad itu memiliki kepala yang lembek, seperti hanya tinggal kulit dan rambut saja, dan beberapa bagian tengkoraknya hilang. Isi kepala, mata, dan otaknya pun hilang. Penemuan jasad itu menggegerkan masyarakat. Seorang kepala dusun memutuskan untuk mengakhiri teror Buncul di sungai Cigadung itu karena khawatir terus memakan korban. Sang kepala dusun menghampiri sebuah pesantren yang besar di desa Rancanawa yang letaknya cukup jauh dari desa Talagaden. Konon di desa Rancanawa terdapat seorang kiai karismatik yang sangat disegani. Sang kepala dusun menyambangi pesantren itu guna meminta pendapat tentang teror Buncul, si setan air yang mulai meresahkan warga. Singkat cerita, sang kiai dan beberapa santrinya datang untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di desa Talagaden itu. Tanpa perlu menunggu lama, tepat di bulan purnama, kiai dan para santrinya turun ke sungai Cigadung. Sungai itu tampak sepi dan tenang. Alirannya tak beriak sama sekali, menampakkan keanehan. Tak lama kemudian terlihat arus dari sisi seberang sungai. Seperti ada yang bergerak di bawah air itu menuju sang kiai. Kiai terus berzikir, melafazkan asma-asma Tuhan, sampai akhirnya Buncul itu pun muncul melompat ke arah kiai. Buncul, si setan air itu berperawakan gendut berwarna merah dengan tangan berbulu, telapak tangan dan kakinya memiliki selaput. Buntutnya panjang seperti seekor berudu. Mukanya bulat, matanya besar dengan rambutnya yang jarang-jarang. Hidungnya seperti babi dan mulutnya vertikal seperti kepiting, mempunyai capit di antara kedua bibirnya. Sangat menyeramkan. Ia menggeram ke arah kiai. Namun sang kiai tak bergeming. Ia membaca doa-doa lalu menghempaskan tasbihnya kepada si Buncul.
setan itu pun terlempar. Ia mengerang kesakitan. Tak lama semua santri membacakan ayat-ayat Tuhan, membuat Buncul semakin mengerang kesakitan, memegang telinganya. Ia meraung meminta ampun pada sang kiai. Namun doa-doa tak kunjung berhenti. Pembacaan ayat-ayat suci masih terus berlangsung, membuat Buncul semakin tak berdaya. Raungannya menggema di langit. Buncul melompat ke air berusaha melarikan diri. Namun di waktu yang bersamaan, seorang santri melompat ke arah sungai menangkap setan itu. Terjadi riak yang sangat besar dan pusara air di sungai itu, hingga akhirnya sambaran petir muncul dan menghantam pusaran itu, membuat air menghambur kemana-mana. Tak lama setelah itu, aliran sungai kembali normal. Sang kiai terus menatap ke dalam sungai menantikan santrinya yang tak kunjung muncul. Dan tak lama santri itu pun muncul dari dalam air, membawa tubuh setan Buncul yang telah hangus terbakar. Tubuh Buncul itu menghitam, dan setelah dibawa ke darat dengan izin Tuhan yang Maha Kuasa, siluman itu pun hancur terbakar seketika setelah doa yang dipanjatkan sang kiai. Buncul si setan air itu pun tamat riwayatnya. Setelah kejadian yang menggemparkan itu, kini desa Talagaden pun kembali tenang. Masyarakatnya kembali ke sungai untuk mencuci, mandi, dan mengaliri sawah-sawah mereka. Namun kisah tentang Buncul si setan air itu pun selalu menjadi perbincangan dan sejarah yang membekas di kalangan masyarakat Talagaden. Hingga kini masyarakat selalu was-was jika tiba-tiba aliran sungai Cigadung mendadak tenang. Dan para orang tua pun selalu menakuti anak-anaknya jika mereka belum kembali bermain dari sungai Cigadung. Jangan lama-lama mandi di Cigadung. Ayo pulang, nanti ada Buncul.